Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya sahabat Salesforce. Kembali lagi bersama saya, Dodi Arestafriana. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan semua. Dan pada kali ini kita kembali akan membahas 7 lingkaran kekuatan Salesforce. Cuman kita sudah sampai nih di tahapan yang ke-6, lingkaran yang ke-6-nya. Seperti apa lingkaran yang ke-6 kita akan saksikan di tayangan berikut ini. Nah, rekan-rekan semua, ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6 di mana masuk ke lingkaran kekuatan Salesforce yang nomor 6. Dan lingkaran dari yang kecil sampai besar, dan ini sudah hampir sampai di lingkaran terluar, yaitu di lingkaran yang ke-6-nya, yaitu strategic. Nah, seperti apa nih? Ini yang paling penting. Jadi, rekan-rekan semua akan mengalami hal ini. Pasti mengalami hal ini sebagai Salesforce gitu ya. Dimana juga di tahapan awal, jadi yang strategic thinking ini mungkin bayangan banyak orang, wah ini udah level dewa. Ini dewa-dewa sales gitu kan. Wah ini level-level di National Sales Manager, Regional Manager gitu kan, Global Manager, udah bayangannya itu strategic thinking tuh seperti itu. Enggak rekan-rekan semua, ini juga semuanya tergantung dari scope-nya atau ruang lingkupnya. Jadi yang pertama adalah ruang lingkup dari level lokal, gitu kan. Nah, ini penting. Nanti ada lokal, kemudian regional, sampai dengan global. Cuma kita bahas lokalnya dulu. Jadi, rekan-rekan semua pasti pernah memanage yang namanya berhubungan dengan tuan toko, relasi-relasi yang ada, gitu kan. Dokter, bidan, kepala rumah sakit, kemudian mungkin ada perusahaan-perusahaan gitu, kalau kita di B2B gitu kan, itu adalah skala lokal yang ada, yang kita hadapi setiap hari untuk diri kita. Jadi rekan-rekan semua, yang namanya strategic thinking ini adalah skill, kompetensi di mana rekan-rekan semua diharapkan bisa memberikan solusi pada klien kita, pada level lokal kita, kepada relasi kita, kepada customer kita, pada pelanggan kita. Jadi dengan segala macam persoalan yang ada, masalah ada complex situation yang ada, yang kita hadapi, ini harus kita selesaikan dengan sangat baik. Jadi itu adalah bagian dari strategic thinking. Dan setiap kita pasti mengalami hal itu. Contoh misalnya, jadi suatu waktu saya pernah ditugaskan juga di satu area, kemudian ada program nasional untuk promo di supermarket. Jadi National In-Store Promo lah, kira-kira programnya untuk di supermarket. Dan saya harus eksekusi itu di area saya, gitu kan. Kemudian saya datang ke supermarket tersebut, saya tentunya dengan berbinar-binar karena ada besar sekali nih cost ratio yang diberikan, gitu misalkan untuk supermarket, let's say saat itu 5% katakanlah. Ini ada program nih besar nih 5% gitu, katakanlah 5% yang ingin diberikan kepada supermarket ini. Kemudian saya datang ke tuan tokonya, kepada supermarketnya. Pak, ini ada program nasional untuk in-store promo di supermarket. Ini totalnya 5% nih cost rasionya gitu kan. Nah, jadi misalnya, nah Bapak kan 100 juta nih omsetnya gitu kan, budgetnya 5% nih Pak, 5 juta. Nih enaknya gimana nih Pak? Kita mau pakai full untuk nih, pokoknya saya kasih hadiah sejumlah 5 juta, atau mau dipisah, karena kata program nasionalnya seperti itu, mau dipisah satu untuk supermarketnya, satu untuk konsumennya. Jadi satu untuk melancarkan produknya jalan ke konsumen, misalkan gini 2% untuk konsumennya 2 juta, kita bikin hadiah di situ, kemudian 3%-nya untuk tuan tokonya. Menurut Bapak gimana? Ah, emang hadiahnya kayak gimana Pak Dodi? Gitu kan. Wah, kalau hadiahnya itu kita disarankan sih hadiah langsung, misalnya seperti itu. Bukan hadiah langsung. Jadi hadiahnya adalah hadiah undian. Jadi harus diundi. Nah, ini memang program undian dari atas nih, dari pusat. Nah, ketika gitu terjadi,
Saya berharap tentunya dengan budget 5 juta ini kan, wah pasti besar nih buat teman-teman di supermarket gitu kan, buat ya klien saya gitu kan, relasi saya di supermarket. Tapi ternyata tidak seperti itu tanggapannya. Wah Pak, kalau diundi gitu saya nggak berani deh Pak. Kalau diundi kayak gitu. Kalau misalnya diundi gitu kan, berarti kan nanti ada pajak juga. Pajak dan terkait dengan dinas sosial juga. Rasanya agak ribet tuh untuk bikin perizinan dan segala macam. Udahlah yang biasa-biasa aja. Ada jalan lainnya sebenarnya. Gimana kalau dengan hadiah langsung? Kalau hadiah langsung kan nggak perlu koordinasi seperti itu dengan dinas sosial. Saat itu ya, tahun 2000-an awal tuh kejadiannya. Jadi kemudian, oh ya, menarik juga nih. Kemudian saya coba koordinasi sebentar dengan tim waktu itu Regional Sales Promotion. Ini boleh nggak melakukan kayak gini, hadiah langsung? Oh ya boleh, silakan silakan lakukan kayak gitu. Kemudian akhirnya kita buat skemanya hadiah langsung. Tapi tetap dibagi dua, cuman si tuan toko ini bilang, udah gua nggak perlu inilah 2% atau 3%, gue 1% aja, 1 juta aja buat anak-anak nih, ya buat makan-makan lah buat di supermarket, yang sisanya 4 jutanya buat hadiah langsung aja ke konsumen. Oke. Dan kalau gitu kita deal, akhirnya kita kerjain tuh. Dan memang tentunya ada komitmen ada komitmen tersendiri ya ketika kita buat in-store promo seperti itu, ada target juga yang diberikan. Let's say katakanlah tadinya 100 juta on average penjualannya, kita harapkan naik, misalnya katakannya naik jadi 20 juta, jadi 120 juta per bulannya. Itu komitmen yang biasanya ya kita berikan kepada si supermarket, dan dia deal atau enggak, dan ternyata dia deal saat itu. Dan apa yang terjadi? Itu achieve dengan sangat baik, programnya juga jalan dengan sangat baik, customer happy, konsumen happy, kemudian achievement kita tercapai juga. Nah, itu adalah contoh ya, di mana itu adalah contoh level strategic thinking di level lokal gitu. Di mana kita juga melakukan penyesuaian-penyesuaian secara lokal tadi. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika masuk ke level regional? Nah, ini menarik gitu ya. Jadi ketika seorang Salesforce, ini tentunya levelnya sudah, ketika kita bicara strategic thinking, ini mulai membesar lagi nih. Jadi bukan lagi di kerangka Salesforce yang paling kecil, tapi minimal sudah mulai ada di level sales supervisor gitu kan. Yang bicara dengan tuan toko itu biasanya mulai ke sales supervisor yang udah lebih tahu. Kalau salesperson itu biasanya berikan usulan-usulan, tapi untuk meramu kegiatan promo seperti itu, apa yang dilakukan dengan tuan toko atau relasi, itu biasanya sudah masuk ke ranahnya sales supervisor. Nah, kemudian kalau masuk ke ranah regional, ini ranahnya siapa lagi? Ini masuknya ke kepala cabang, atau bahkan regional sebenarnya bisa jadi dua ya. Satu regional dalam konteks nasional, katakanlah kayak di Indonesia ini kan ada pulau-pulau juga ada banyak gitu kan, ada Indonesia dibagi waktu aja ada 3 bagian waktu kita. Ada waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur gitu kan. Apalagi di ranah konteksnya adalah distribution area gitu kan. Jadi konteksnya regional, misalnya regional Kalimantan, regional Sulawesi, regional Nusa Tenggara, regional Jawa, Bali, sebenarnya seperti itu gitu kan. Jadi bisa regional yang konteksnya adalah nasional, tapi juga regional yang konteksnya global. Contoh regional konteksnya global adalah kawasan regional kayak Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan. Itu berbeda. Wah, sampai sebesar itu ya Pak. Kalau jadi Salesforce, ya memang harus seperti itu. Jadi ketika kita mau besar, menjadi Salesforce yang masuk ke level berikutnya di regional, yang bisa memahami percaturan dunia. Wah, luar biasa, bahasanya udah bahasa dewa. Tapi balik lagi nih, coba kita bicara lagi ke skup yang nasional dulu deh gitu ya. Skup regional yang skala nasional. Contoh ya, persaingan antar pulau sangat mungkin terjadi. Misalnya seperti apa nih? Saya juga pernah mengalami ketika itu ada di salah satu region, di katakan salah satu region, saya nggak usah sebut namanya gitu kan. Kemudian ada perlombaan susu gitu kan, ada promo susu merek tertentu di situ. Sedangkan saya di pulau lain gitu kan juga melakukan jualan susu itu tadi. Tapi yang namanya supermarket, grosir akan ngelihat selalu ada peluang.
ketika ada peluang nih, dia akan ambil tuh promo-promo tersebut. Jadi bahkan kalau pemain antar pulau, itu biasanya juga, wah lebih murah nih gitu kan, kalau beli susu di Jawa nih, susu merek X di Jawa misalkan gitu kan, daripada di pulau saya sendiri gitu kan, udahlah beli aja. Kemudian mereka berbondong-bondong beli, achieve sales-nya gitu kan, karena biasanya ada hadiah-hadiah tertentu nih. Wah, beli berapa nih? Beli 10.000 karton, dapat hadiah apa misalkan. Dapat hadiah misalkan motor, misalnya kayak gitu. Atau mobil misalnya kayak gitu. Jadi, oh saya mau dapat mobil gratis nih, udahlah beli nih 20.000 karton. Beli 20.000 karton susu merek X misalkan. Kemudian dia beli untuk achieve tadi. Kemudian kalau bahasanya di sales, kemudian dibuanglah kemudian di pulau-pulau lainnya. Itu terjadi tuh biasanya di dunia sales. Nah, kalau kita nggak memahami konteks regional seperti itu sebagai area manager, sebenarnya manager pusing tuh pasti ngeliat itu. Jadi, wah itu pasti terdampak tuh ketika ada serbuan barang-barang dari luar itu, kita bisa memahami bahwa wah ini ada masalah di sini. Dan lalu bagaimana kita menanganinya? Ya tentunya dengan tetap memperkuat hubungan kita dengan para relasi kita tadi, para klien kita tadi. Itu penting. Hubungan kita, kerjasama kita, tetap pasti ada impact-nya. Ada dampaknya dari promo-promo dari pulau lain tadi, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa tetap melakukan tadi strategi-strategi, manuver-manuver tadi. Contoh tadi misalnya kita lakukan hubungan yang ketat, in-store promo sendiri, sehingga mereka bisa dapat fasilitas-fasilitas promo yang ada, yang kita lakukan di area kita sendiri, kita ajukan, sehingga ada pengimbang nih. Pengimbang promo-promo barang dari luar. Sehingga supermarket kita, grosir kita tuh ya nggak terlalu tergoda untuk ngambil dari luar. Walaupun wah lumayan juga nih menggiurkan, tapi ketika kita punya hubungan yang baik secara pribadi maupun pekerjaan dengan mereka, itu tetap akan terus mengikat mereka. Nah ini adalah fungsi-fungsi strategic thinking ya, pemikiran strategis yang perlu kita pahami teman-teman semua. Jadi bisa memahami peta besarnya nih seperti apa. Dan dalam konteks kawasan regional Asia Tenggara juga bisa jadi. Ada promo apa nih di Malaysia gitu kan. Kemudian kita di Indonesia gitu kan. Wajar kemudian pedagang-pedagang, grosir-grosir itu yang besar gitu kan. Merchant yang besar akan ngelihat, ada promo ini nih di Singapura. Ada promo ini nih di Malaysia gitu kan. Ambil bawa barangnya ke Indonesia, impor. Misalnya seperti itu. Begitu juga pedagang mereka gitu kan. Di Indonesia murah ini nih, ambil ini nih. It happens. Pasti terjadi. Nah, ini penting kita bisa menyikapi hal-hal ini, dan inilah hal-hal strategik yang ada gitu kan di level regional. Lalu bagaimana dengan level global? Nah, ini mainan udah antar negara juga, antar kawasan juga gitu kan. Makanya seorang Salesforce yang sampai di level ini tentunya level jabatannya sudah bukan supervisor lagi, bukan manager lagi, bukan senior manager lagi. Ini udah level VP nih. Vice President Sales mungkin untuk di global, untuk di regional Asia Tenggara, regional Asia Selatan, seperti itu. Nah ini tentunya pemikirannya harus lebih besar lagi. Contoh misalnya, kalau kayak di otomotif, itu produsen-produsen otomotif juga banyak dari India, gitu kan. Kita ngambil dari India, dari Thailand, gitu kan. Contoh dalam waktu kekinian inilah di 2020 sampai 2022 ini kan masih ada aura-aura masa-masa pandemi, di mana pandemi ini kan global. Sehingga ketika terjadi masalah pandemi ini, sehingga supply chain itu, pasokan global itu jadi menurun. Contoh yang terjadi di otomotif ya, jadi pasokan chip mobil menurun, kemudian langka, sehingga supply untuk jumlah mobil itu jadi terbatas. Waktu inden, waktu tunggu seorang konsumen untuk pesan mobil itu jadi bertambah. Yang tadinya mungkin 1 bulan dia bisa dikirim, ini mungkin bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 6 bulan, bahkan lebih. Jadi itu pengaruh, dan seorang sales director itu harus bisa memahami ini. Bagaimana nih mengamankan rantai supply chain ini. Tapi juga kadang-kadang ada faktor-faktor yang tidak bisa diamankan eksternalnya.
Contoh ketika COVID menyerang India, COVID Delta tuh begitu luasnya di India, itu akhirnya sempat terjadi penutupan pabrik-pabrik di India, sehingga itu berimpact pada importir mobil yang ada di Indonesia. Nah, ini penting. Nah, ketika kita menjadi sales director, ini semua jadi hal-hal yang penting juga. Gejolak harga minyak dunia, segala macam, dan itu juga menjadi satu hal yang penting buat kita tentang pandemi. Jadi pemikirannya jadi lebih luas. Tapi ingat, ini levelnya sales director gitu kan. Kadang-kadang sebagai sales person biasa nih suka ngecap bahasanya gitu kan. Wah, ini barang nggak ada karena ini, kadang-kadang suka kayak gitu. Padahal bukan pada konteks kerjanya dia. Gitu kan. Jadi rekan-rekan semua, ketika kita sebagai sales force terus mendisiplinkan diri kita, kemudian kita terus mengasah diri kita, jangan lupa bahwa rekan-rekan sales force itu bisa sampai di level ini, bisa sampai di level global. Dan yakinkan pada diri teman-teman semua, nggak melulu kita semua ada di level lokal. Di level lokal, kemudian bisa berkembang di regional, bahkan di level global. Dan saya yakin rekan-rekan sahabat sales force di Indonesia, bahwa teman-teman semua mampu sampai di level global. Yakin. Selalu sharpen the saw ya. Jadi selalu asah diri kita, asah bahasa kita, how to argue dengan people, other countries gitu kan, how to present your idea, itu penting juga. Bagaimana kita mempresentasikan ide-ide kita kepada orang lain itu penting. Baik dengan bangsa sendiri maupun dengan bangsa lain. Saya harap teman-teman semua tetap semangat dan jangan sampai kita minder nih di tengah bangsa-bangsa lain. Bahwa kita punya keunggulan itu sebenarnya rekan-rekan semua. Dan ketika kita menjadi sales force yang luar biasa, maka kita sangat mungkin, sangat bisa menjadi sales force juga di level global. Demikian rekan-rekan semua, dalam sesi strategic thinking saat ini, dari lokal, regional, hingga global. Nanti sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya nih, di lingkar sales force yang terakhir, yang ke-7. Baik rekan-rekan, demikian dari saya, Dodi Aris Afriana. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa juga tombol notifikasinya untuk dapat inspirasi dari kami di Presenta Edu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi semua, sahabat sales force. Thank you.